Ya, kembali lagi ya di Tendangan Penjuru. Aku kali ini mau bahas pertandingan lagi dari Champions League. Setelah tadi kita bahas Barcelona dan Bayern Munchen, aku mau bahas pertandingan selanjutnya yaitu Young Boys melawan Manchester United ya. Jadi ini pertandingan yang memang ya kalau kalian sudah nonton yang video sebelumnya ya saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Intinya ya saya prediksi ini sesuai dengan pengetahuan saya dan kualitas pemainnya ya. Jadi kita langsung aja mau bahas Young Boys melawan Manchester United ya. Saya kira nih video ini nggak sepanjang Barcelona dan Munchen ya, karena lebih simple gitu ya. Oke, kita buka dulu datanya di Soccerway. Oke, MU akan bermain di kandang Young Boys ya. Jadi Young Boys akan kedatangan tamu lagi top trennya di Liga Inggris yaitu Manchester United. Ini saya kira luar biasa MU di musim kali ini. Saya bisa bilang luar biasa nih di bawah Ole. Dan saya yakin semoga Ole bisa membuktikan bahwa dirinya benar-benar manajer yang dicari selama ini untuk mengadakan Ferguson ya. Jadi Young Boys akan bertemu dengan Manchester United ya. Ini pemainnya jam 11.45 ya. Tadi saya lupa tuh, kalau Barcelona Munchen jam 2. Jadi yang main pertama itu Young Boys Manchester United dulu sama Sevilla lawan FC Salzburg ya. Tapi kita bahas dulu di Young Boys dan Manchester United. Oke, Young Boys kita lihat dulu di liga itu dia peringkat keempat ya. 5 kali main poinnya 8 ya. Saya nggak perlu bahas detail ya, intinya karena ini Champions League ya. Jadi Young Boys ini 5 kali main poinnya 8. Lalu MU di peringkat pertama ya, 4 kali main poinnya 10 ya. Berarti ya belum pernah kalah ya MU ya, hanya imbang sekali lawan Southampton. Oke, Young Boys kita lihat dulu datanya di kandang, ini di liga ya. Saya kira memang nggak perlu dibahas sebenarnya ini ya, karena Young Boys gitu ya levelnya di bawah MU gitu ya, jauh. Tapi kita lihat dulu, ini penting juga nih di kandang gimana Young Boys bermain ya. Young Boys ini di kandang di liga ya, di liga ini menang terus nih di liga, di kandang main di liga nih di kandang menang terus nih Young Boys. Lalu MU main di tandang di liga itu hanya imbang aja lawan Southampton, sisanya menang. Wow, ini di atas kertas MU unggulkan banget ya. Dari kualitas pemainnya juga sama. Oke, jadi yang aku mau bahas di sini lebih ke pengetahuan saya tentang permainannya ya. Jadi gini, saya beberapa kali memang sebelum saya buat channel ini pasti saya mempelajari dulu lah Young Boys ini di Swiss itu gimana liga di Swiss ya. Ya, Young Boys ini sebenarnya boleh dikatakan di pertandingan di liga ini gak buruk-buruk banget juga ya. Ibaratnya oke juga lah gitu. Tapi kita tahu bahwa tim-tim di Liga Swiss ini kan ibaratnya Young Boys aja tim favorit gitu ya di Swiss. Dan apalagi di liganya lagi yang ya kita tahu lah tim-timnya mungkin Basel lah yang paling untuk persaingan lah, walaupun kemarin imbang nih, bisa ngimbangin nih. Kemarin Young Boys sempat ketemu Basel di kandang Basel, imbang nih. Berarti kan Young Boys luar biasa nih ya. Jadi lagi top perform juga. Dan kita tahu bahwa Young Boys ini tim Swiss yang memang udah rutin selalu lah ya di Liga Champions. Jadi punya mental bermain di Liga Champions ya. Apakah bisa merepotkan MU? Pasti bisa. Karena apa? Dia modal di kandang. Tapi ingat kata-kata saya yang saya katakan bahwa walaupun Young Boys di peringkat kekuatan 3 dan MU di peringkat 1, tapi karena Young Boys bermain di kandang jadi MU turun ke peringkat kedua ya. Memang MU masih di atas Young Boys ya, tapi di sini artinya bahwa karena levelnya selisih 1, saya kira Young Boys tetap akan bermain atraktif atau menyerang karena bermain di kandang. Dan ini champion ya, bermainnya sudah ke mental juga ya. Jadi Young Boys di sini saya kira minimal dia punya mental ya, karena dia sudah langganan bermain di Liga Champion. Jadi nggak kaget gitu ya. Lalu kita bahas MU lagi. MU ini wah ini golnya ini luar biasa sih banyaknya ini MU. Dan kita tahu bahwa ini MU udah kedatangan Cristiano Ronaldo ya. Wah, ini mentalnya MU ini ibaratnya gini.
di kandang sudah on fire, mentalnya kebentuk, ditambah Ronaldo datang, tambah lagi on fire-nya, ya kan? Lalu ditambah lagi Ronaldo kemarin mencetak gol 2 ya ke kandang Newcastle, tambah lagi mentalnya naik ya. Jadi ibaratnya kalau pertandingan Young Boys lawan MU ini di atas kertas kan MU udah diunggulkan ya, menurut saya itu ya, MU sudah diunggulkan yang pertama. Yang kedua, sekarang prediksinya gampang juga. Apakah Ronaldo bisa mencetak gol jika main ya lawan Young Boys? Apakah Ronaldo bisa mencetak gol? Ya, karena apa? Tahu sendiri Ronaldo di Liga Champions itu luar biasa ya. Jadi pertanyaannya itu bukan MU akan menang berapa gol, tapi Ronaldo mencetak berapa gol gitu ya. Jadi disinilah yang saya bilang bahwa pertandingan ini sebenarnya memang di atas kertas MU menang gitu ya, tapi yang lucunya bukan MU yang mencetak gol berapa jumlahnya, tapi apakah Ronaldo bisa mencetak 1 gol lebih melawan Young Boys gitu, menurut saya gitu ya. Tapi ya kembali lagi ya, Ronaldo kan sekarang pemainnya lebih ke pemain depan ya, jadi Cavani kan belum main ya, jadi Ronaldo diandalkan di depan gitu ya. Kirinya kemarin Sancho, kanannya Greenwood ya, bagus juga tuh Greenwood ya. Kalau Sancho masih performnya kemarin lawan Newcastle saya kira masih belum lah ya, tapi kalau Greenwood udah kelihatan lah lebih bagus gitu, lebih matang ya. Dan besok lawan Young Boys gimana kira-kira prediksinya ya? MU sudah mencetak banyak gol di Premier League sama dengan Young Boys, tapi levelnya itu MU jauh di atas dari Young Boys ya. Jadi kalau menurut saya ini skor ini kemungkinan besar MU bisa menang dengan selisih 2 angka minimal lah ya. Kalau saya katakan MU bisa menang tuh minimal 2 angka ya. Dan 2 angka ini apakah Ronaldo akan mencetak dua-duanya atau bakal bisa hat-trick ya kita nggak tahu ya. Karena Ronaldo di Liga Champions itu tajinya itu luar biasa ya. Jadi saya kira pertandingan ini Ronaldo harusnya bisa mencetak gol. Jadi tebakan saya apakah Ronaldo bisa mencetak 1 gol gitu ya. Prediksi kita sama-sama sambil memprediksi aja apakah Ronaldo bisa mencetak 1 gol lawan Young Boys atau bahkan lebih ya. Jika Ronaldo bisa mencetak misalkan gitu ya 2 gol, berarti MU bisa menang cukup besar lawan Young Boys ya. Ya, jadi prediksi saya itu 70%, bahkan bisa dikatakan 80% itu MU akan menang. Ya. Ya pahit-pahitnya selisih 1, ya mungkin bisa lah ya, karena ya di kandang Young Boys, walaupun itu menurut saya kecil lah kemungkinannya, masih 30% lah MU menang selisih 1 gol. Tapi kalau sisi 2 gol ke atas itu saya kira 70% lah MU harusnya bisa mencetak gol dengan kemenangan itu selisih minimal tuh 2 gol ya. Jadi kalau prediksi saya ya kemungkinan MU jika mainnya nggak terlalu on fire ya, ini misalkan ya MU pemainnya nggak on fire banget, itu minimal menang tuh 0-2 lah. Tapi kalau MU lagi on fire itu kemungkinan tuh bisa nyetak lebih dari 3 gol ya, 2 gol lah, 2 gol ke atas itu bisa ya. Di sini apakah Young Boys bisa mencetak gol? Nah ini yang saya masih bimbang. Karena apa? Ini duet Maguire dengan Varane ya itu juga bagus ya. Walaupun memang di sini Varane sebenarnya kalau saya lihat ya masih belum terlalu bisa lepas seperti kayak di Madrid ya. Jadi kadang masih ya salting gitu ya, atau grogi atau gimana aku nggak tahu ya. Pokoknya intinya di sini Varane ini sebenarnya penampilan di pertahanannya masih kurang kayak di Madrid lah intinya gitulah. Walaupun memang termasuknya back kelas dunia gitu ya, tapi penampilannya saja, maksudnya nggak kayak di Real Madrid. Saya sering lihat MU beberapa pertandingan Varane main, ya saya melihat Varane seperti itu gitu menurut saya gitu ya. Jadi apakah Young Boys bisa mencetak gol ke gawang MU? Ya mungkin bisa lah gitu ya, mungkin bisa karena pemain di kandang ya. Lagi-lagi ya optimisme saya tim sekecil Young Boys gitu ya, itu ya minimal bisa mencetak gol karena modal main di kandang aja gitu ya. Kecuali kalau pemainnya MU ada yang blunder gitu yang kita nggak tahu ya, tapi di luar dari prediksi itulah ibaratnya. Kalau berjalan normal ya tanpa ada penalti, ada kartu merah atau apapun lah ya, itu Young Boys saya kira nggak bisa mencetak gol lawan MU. Mentok-mentoknya juga paling 1 lah, karena kita tahu backnya MU ini juga luar biasa juga ya. Jadi kembali lagi prediksi saya itu kemungkinan MU menang itu kalau lagi nggak on fire lah ya, katakan lagi biasa-biasa aja mainnya ya, itu 0-2 lah ya. Tapi kalau lagi on fire saya kira MU bisa menang lebih dari 2 lah.
Jadi bisa 3-0-3 atau 0-4 gitu ya. Bahkan mungkin kalau Young Boys bisa mencetak gol ya mungkin 1 gitu ya. Jadi antara 1-3 atau 1-4 gitu ya. Tapi kalau 1-2 itu ada chance menang tipis ada ya. Tapi memang kalau sesuai dari prediksi saya sih harusnya menangnya lebih dari 2, tapi ya tetap ada kemungkinan kalau MU akan menang cuma selisih 1 gol ya ada, tapi chance menurut saya 30% lah ya. Jadi 30% itu hasilnya tipis, selisih 1 gol. Tapi kalau 70%-nya lagi menurut saya, prediksi saya gitu ya, MU bisa menang dengan selisih 2 gol lebih gitu. Ya, kalau imbang itu menurut saya 0,1% lah ya, imbang, dan MU kalah itu ya 0,0009% gitu ibaratnya ya. Tapi apakah bisa MU imbang bahkan MU kalah? Ya bisa aja, kembali lagi ini kan prediksi. Ingat kata Bung Bengdol kalau bola itu bulat ya. Karena kita kan nggak tahu di lapangan nanti gimana perjalanannya ya. Tapi kalau berjalan normal ya, ini aku prediksi kalau berjalan normal loh ya, itu MU harusnya bisa menang dengan minimal selisih 2 gol. Minimal itulah ibaratnya gitu ya. Jadi jumlah golnya kemungkinan bisa lebih dari 3 atau standarnya kita ambil 3 aja gitu ya. Jadi itu prediksi saya antara Young Boys melawan Manchester United. Dan pertanyaannya satu, penutupan nih ya, apakah Ronaldo bisa mencetak 2 gol? Kita sama-sama nonton besok pertandingan antara Young Boys melawan Manchester United. Oke, terima kasih atas udah nonton video ini ya. See you.